النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين وعام الصلاة صبر أن الخطبة فيها مقام الركعتين فإذا سمعت الخطيب المنبر وصلاة الخطبة فلا يتكلمن أحد فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أمسك والإمام يقول فقد لغوا وفي حديث عمر ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Alhamdulillah qada fi kitabi alaihi alalihi fala tarahul uyun wa tabarrada fi sifati kamalihi fala tumallitu dunun wa kana ghaibati dusur bisrabi ka'sil manun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bis-sirri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala bima bidihi allati madhuruhu biha al-'amidun wa ashkuruhu bisukrihi allati tuqirru bil uyun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-'alimu bima kana qabla an yakuna wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu ya law min nabiyyin tasarra fada bihi anbiya'u wal mursalun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim rasul sayyid sanatil latif dil qalbir rahim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salam daimaini mutadimaini ila yaumi yub'atsun wa salim tasliman katsira. Ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama waspada dalam ketaatan kita kepada Allah. Ketahuilah bahwa salah satu perbuatan kita yang teramat penting bagi kita adalah saling mengingatkan di antara kita, saling menasihati dalam urusan penyempurnaan iman dan sabar lantaran beratnya tuntutan Allah buat nafsu kita, yaitu yang berupa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ketahuilah bahwa ulama itu adalah pewaris Nabi dalam menyebarluaskan ilmu-ilmu agama, menunjukkan jalan yang hak dan mana yang diridai Allah, serta menerangkan mana yang hak dan mana yang batil. Berkat perjuangan para ulama itu, orang bisa
kesesatan dan dapat mengayuh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Para ulama ibarat lampu yang dapat menerangi hati yang gelap. Sekiranya tidak ada ulama, pastilah manusia hidup dalam kegelapan serta bergelimang dalam dosa dan kemaksiatan. Mereka yang kuat menguasai yang lemah, dan mereka yang kaya menguasai yang miskin dengan tanpa pedulikan rasa peri kemanusiaan itu. Semua bisa terjadi karena tiada bimbingan dari para ulama, atau bimbingan ulama sudah tidak ada lagi digubris lagi. Mereka saling bermusuhan. Cobalah bandingkan sejarah bangsa Arab sebelum dan sesudah ada ulama. Sebelum ada ulama, di negeri Arab dikenal dengan zaman jahiliyah yang kejam. Anak perempuannya karena menganggap anak perempuan itu tidak menambah keberuntungan, tetapi justru menambah beban. Keadaan itu terus berlangsung hingga datang agama Islam yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diteruskan oleh para sahabat tabi'in, di mana beliau itu dikenal sebagai ulama yang benar-benar ahli. Maka kegelapan di bumi Arab semakin cerna berganti dengan kecemerlangan cahaya yang menerangi setiap hati manusia. Aman sentosalah negeri Arab hingga berkembang menjadi negara yang makmur, disegani oleh setiap bangsa di dunia ini. Itulah sebabnya maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ulama umasabi ul-arabi wa ulamaul anbiya'i wa warasatul anbiya, yang artinya ulama itu sebagai lampu-lampu di bumi, pengganti para nabi, pewaris para nabi. Hadis riwayat Ibnu Adi dari Ali. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ulama warasatul anbiya'i yuwaddatuhum ahlus samai wa tasawwiru lahum wa la hisabitana fil bahri idza ma'u ila yaumil qiyamah, yang artinya ulama itu pewaris nabi, ahli langit para malaikat, mencintai mereka dan ikan-ikan di laut, memintakan ampun untuk mereka bila mana mereka itu mati hingga hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Nadar dari Anas. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, diriwayatkan di dalam sebuah hadis bahwa besok pada hari kiamat di muka pintu surga didatangkan 4 golongan. Mereka datang tanpa melalui perhitungan dan tidak disiksa sama sekali. 4 golongan itu adalah para ulama yang mengamalkan ilmunya, orang-orang haji yang di waktu menunaikannya tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak hajinya, orang yang mati syahid dalam menegakkan agama Islam, dan para dermawan yang membelanjakan hartanya di jalan Allah tanpa disertai dengan sifat riya, pamer, agar
dipuji orang. Keempat golongan itu lalu saling berebutan ingin lebih dahulu masuk ke dalam surga. Akan tetapi Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk menghukumi mereka siapakah yang lebih pantas masuk ke dalam surga lebih dahulu. Maka malaikat Jibril pun datang kepada mereka seraya bertanya kepada orang yang mati syahid, apakah yang telah kamu perbuat di dunia ini sehingga ingin masuk surga yang pertama? Saya terbunuh dalam peperangan karena mencari keridhaan Allah. Dari siapakah kamu mendengar tentang pahala orang yang mati syahid? Dari para ulama, jawabnya singkat. Jagalah kesopanan. Jangan kamu mendahului gurumu yang telah memberi pelajaran kepadamu, jawab Jibril, memperingatkan. Kemudian malaikat Jibril pun menanyai orang haji dan para dermawan yang berada di muka pintu surga sebagaimana pertanyaan yang diajukan kepada orang mati syahid. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, mendengar ucapan malaikat Jibril seperti itu, para ulama pun menjawab dengan penuh ta'zim seraya berkata, "Ya Allah, tiadalah aku dapat menghasilkan ilmu kecuali dengan kedermawanan para dermawan." Benar juga kata orang alim atau ulama, itu hai dermawan, sekarang bukalah pintu surga dan persilahkan para dermawan masuk lebih dahulu. Kemudian barulah orang lain menyusulnya, perintah Allah. Demikianlah sekilas cerita yang menggambarkan kearifan para ulama sehingga beliau itu wajib dimuliakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akrama Allahu kama huwa jannah. Yang artinya, barang siapa memuliakan orang alim, berarti dia benar-benar memuliakan aku, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang memuliakan aku, maka Allah akan memuliakannya, sehingga tempatnya adalah surga. Di dalam hadis lain beliau bersabda, "Akarimul ulama inna Allahi qurama muqarramun." Yang artinya, muliakanlah ulama, maka sesungguhnya mereka itu di sisi Allah adalah orang-orang yang mulia dan dihormati. Demikian dengan memahami hadis-hadis di atas, orang akan maklumi bahwa ulama itu amat vital fungsi dan posisinya bagi kehidupan umat manusia. Beliau adalah pewaris Nabi yang merasa bertanggung jawab kepada Allah, sehingga kesadaran akan tanggung jawab itu para ulama berani berkata benar kepada siapa saja dan di mana saja, apapun resiko yang akan menimpa dirinya. Karena hal ini memang merupakan tugas utamanya, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Sekiranya para ulama lupa akan tanggung jawabnya karena tergolong
dengan mempercayai semua ucapannya dan mengamalkan petunjuk-petunjuknya. Beliau itulah di antara makhluk-makhluk Allah yang paling takut kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, innama yasallaha min ibadihil ulama azizun ghafur, yang artinya sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Fatir ayat 28. Disebutkan di dalam hadis bahwa tegaknya dunia ini karena empat sendi, yaitu yang pertama ilmunya para ulama. Seandainya tidak karena ilmunya ulama, maka binasalah orang-orang bodoh. Yang kedua, keadilan orang pemerintah. Seandainya tidak karena keadilan orang-orang pemerintah, maka terjadilah saling hisab-menghisab darah satu dengan yang lainnya, sebagaimana serigala yang makan binatang. Yang ketiga, kedermawanan orang-orang kaya. Seandainya tidak karena kedermawanan orang-orang kaya, niscaya lenyaplah orang-orang miskin. Yang keempat, doa fakir miskin. Seandainya tidak karena doa fakir miskin, niscaya berantakanlah orang-orang kaya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, saya raja, saya zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wasafuqaha ibayaba alihimullahu ta'ala bisalasi baliyatin ulama yarfa'ul barakata min kasbihim wanas Siniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim surunan zalima wasaliyasu yaharuduna minat dunya bi ghairi iman. Yang artinya akan datang kepada umatku suatu masa di mana mereka lari menjauhi para ulama dan ahli fikih, maka Allah menurunkan cobaan kepada mereka dengan 3 cobaan, yaitu yang pertama, Allah menghilangkan berkah dari pekerjaan mereka. Yang kedua, Allah menguasakan kepada mereka seorang penguasa yang zalim. Yang ketiga, mereka keluar dari dunia atau mati dalam keadaan tanpa iman. Cobaan yang ditimpakan oleh Allah karena tidak atau kurang menghargai para ulama itu bisa saja terjadi pada suatu desa, daerah atau suatu negara, bila mana penduduk dari masing-masing itu benar-benar telah berbuat seperti apa yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis di atas. Allah Maha mengetahui segala apa yang kita perbuat terhadap mereka, segala kepura-puraan yang pada lahirnya kelihatan mencintai ulama, tetapi sebaliknya, tapi di balik itu ada maksud-maksud tertentu yang menggunakan mereka. Pastilah tidak sama bagi Allah, maka tunggulah saatnya ajab dan cobaan datang silih berganti, tambah henti-hentinya. Hanya kaum muslimin yang menghargai para ulama lah yang dapat mengayam kebahagiaan dan ketenangan lahir dan batin. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah dan katsira wa ma'mar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa man liman tadabbi wa